Saat seseorang memancing di alam liar, tidak disangka dia menginjak batu emas besar. Dia dengan bersemangat menggeser lumpur di sungai, menemukan bahwa sungai ini penuh dengan potongan emas. Barulah dia menyadari bahwa ini adalah tambang emas raksasa. Melihat pemandangan ini, pria itu segera melemparkan tongkat pancingnya, kemudian membeli puluhan truk besar untuk mengangkut emas pulang. Dalam beberapa tahun singkat, pria itu berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Namun dia khawatir anaknya akan kehilangan semangat berusaha, sehingga setiap hari dia berpakaian seperti pekerja tani, menyembunyikan kekayaannya yang luar biasa. Suatu hari, ketika dia mengikat tali sepatu di pinggir jalan, tiba-tiba seorang eksekutif wanita mengenakan rok pendek lewat, nyaris duduk di kepala pekerja tani. "Kamu berani memfoto rok saya?" Pekerja tani itu buru-buru menjelaskan. Ini hanya kesalahpahaman. Namun wanita kaya dan karyawan di sekitarnya sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia langsung menekannya ke tanah. Saat wanita kaya itu menunjukkan dirinya sebagai kepala grup, menganggap meremehkan pekerja tani hanyalah petani tua kelas bawah. Tidak pernah terpikir anak dari wakil presiden grup datang. Wow, apa yang sebenarnya terjadi? Baru saat direktur memanggilnya, "Ayah," wanita kaya itu baru menyadari dia telah membuat kesalahan besar. Orang tua itu mengeluarkan ponselnya untuk wanita kaya memeriksa apakah ada foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Wanita kaya itu segera meminta maaf dengan panik, menjelaskan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman. Namun direktur tidak akan memaafkannya begitu saja. "Mulai dari hari ini, kalian semua dipecat. Bawa mereka turun dan suruh mereka pergi." "Pak Tang, saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Pak Tang, tolong maafkan saya. Ini menjadi masalah besar. Ayah tidak terluka kan? Apakah saya harus mengantarmu ke rumah sakit?" "Tidak perlu bicara lagi. Tidak mungkin pengantin pria pergi ke rumah sakit pada hari pernikahan, itu tidak baik." Ternyata hari ini adalah hari bahagia anaknya. Namun anaknya sangat cemas, karena dia tidak memberitahu ayahnya. Lagi pula, ambang batas keluarga perempuan itu sangat tinggi. Ayah petani ini tampil, takut akan diejek dan dijauhi. Maka berharap ayah segera pulang. Jangan menimbulkan masalah. Ternyata ayahnya tidak peduli. Setelah anaknya pergi, dia dengan enggan mengeluarkan foto istrinya yang sudah meninggal. "Oh, Xiao Qin, dahulu kau yang ingin melatih anak nakal, membuatku menyembunyikan identitasku. Sekarang bagaimana? Lihatlah hasil latihannya. Anak yang dilatih hampir menjadi anak orang lain." Sudah 20 tahun. "Ayah, pesan makanan terbaik dari Kingsu untuk dikirim ke Shanghai. Siapkan makanan untuk dikirim ke Shanghai." Ternyata pria itu bukanlah seorang petani, melainkan seorang miliarder terkaya di dunia. Bahkan memiliki 3 putri yang cantik dan anggun. Platform video Melon bahkan memiliki 3 putri yang cantik seperti Dewi, dan memiliki anak perempuan yang kaya raya. Sementara itu, pemuda itu sudah berada di ruang pesta, ketika dia berdiri di depan ibu mertua dan kerabat perempuan lainnya. Semua kata-kata mereka menyiratkan pandangan rendah terhadap dirinya. Bahkan mengatakan bahwa pemuda bisa menikahi wanita yang berkekuatan. Bisa dikatakan dia menikahi kekuatan. Pemuda mencoba membela diri, namun dia tidak bisa memberikan mahar yang layak. Saat itu juga, ibu mertua mengingatkan pemuda lagi, "Jangan bawa kerabat miskin dari kampung halaman." Platform video Melon terutama buruh tani yang tidak bisa dianggap serius. Ayah pemuda tersenyum getir dan menyetujuinya. Namun, seketika kemudian, ayah buruh tani Melon dengan percaya diri masuk. Pemuda terkejut melihatnya. Ibu mertua memberikan tekanan padanya. Sang pemuda dengan enggan mendekati dan meminta ayahnya pergi. Namun ayahnya berpendapat bahwa sebagai ayah hadir di pernikahan anak adalah hal yang wajar. Dia pun hendak menyapa ibu mertua. Namun ibu mertua terlihat merendahkan orang. Dia mulai berteriak meminta manajer hotel mengusir pria itu. Anak khawatir ayahnya akan malu. Dia segera menghentikannya, kembali dan mencoba meyakinkan ayahnya, meminta ayahnya untuk sementara pergi. Namun ayahnya tidak mau. Saat itulah manajer hotel datang. Manajer Tang Tang Tang, Sun Qi, manajer hotel Zhang Hao Shanghai, bersama Li Yifan. "Selamat datang, Tuan Tang." Ibu mertua, "Saya ayah Xiao Ming, Tang Guoqing. Hari ini kita pertama kali bertemu. Apa yang terjadi dengan kalian? Bukankah saya sudah bilang, jangan biarkan pekerja migran ini masuk? Kalian tidak mengerti perkataan orang ya? Ma, jangan marah. Ayahku seorang pekerja migran, ada apa? Pekerja migran juga adalah ayah pengantin pria. Sudah menjadi manajer lobi begitu lama. Belum pernah melihat pernikahan siapapun. Tidak membiarkan orang tua datang."
Apa maksudnya? Tidak punya prestasi meski sudah dewasa. Saya sangat malu. Terlihat miskin dan tidak berpendidikan. Datang sini hanya untuk makan dan minum gratis. Tidak bisa membayar tagihan. Ayah, lihatlah dirimu. Sudah datang. Kenapa tidak ganti baju? Apakah kamu sudah memberitahuku? Saya mencintai Anda, Li Zong. Telah mewakili beberapa tuan Tang datang ke hotel kita. Benar. Itu orang yang datang untuk inspeksi bulan lalu. Putranya bekerja di hotel kita hari ini. Lanjutkan. Apa, Su Qiangsui membawa mas kawin ke pesta pernikahan anaknya? Tuan Tang kecil merujuk pada orangku, Song Yanran. Segera pergi ke hotel Shanghai. Mari kita ucapkan selamat kepada Profesor Liu atas pencapaian besar dalam penelitian. Selamat tinggal. Segera siapkan mobil dan pergi ke hotel. Aku adalah calon menantu perempuan mereka. Selanjutnya adalah momen paling mengharukan dalam pernikahan kita. Mari kita sambut kedatangan cantiknya pengantin wanita. Oh, aku. Sebuah kejutan besar. Melihat pasangan pengantin yang bahagia ini, apakah ada yang ingin dikatakan oleh pengantin wanita? Tidak perlu memperkenalkan putri saya. Presiden King Group, meskipun masih muda, memiliki kekayaan jutaan. Bahkan orang terkaya pun menghargainya. Oleh karena itu, saya telah menyiapkan Mercedes-Benz E1 untuk putri saya. Dan juga sebuah rumah di Jingyun Bay beserta mahar sebesar 880.000 sebagai mas kawin. Wah, ketiga barang ini totalnya lebih dari 3 juta. Itulah reputasi. Keluarga perempuan begitu berkelas. Hari ini pengantin pria kita tidak boleh boros. Bawa pulang kekasih cantikmu. Ya, dinasti Tang. Adalah, Bibi tahu kamu anak desa. Keluarga kita tidak berada. Putriku menikah denganmu. Memang sudah merasa tidak adil. Kamu tidak boleh lengah soal masalah mas kawin ini. Ya, kakak ipar. Mas kawinmu tidak boleh lebih sedikit dari hantaran kakak perempuanku. Kalau ini sampai tersebar, pasti jadi bahan tertawaan. Aku tidak menyiapkan mas kawin. Kalau kamu tidak menyiapkan, kenapa bilang kepadaku? Kalau tidak ada mas kawin, bilang saja tidak ada. Kalau miskin, apalagi yang diharapkan? Menikahi istri, bahkan tidak punya anak, aku tidak punya. Selamat datang para tamu. Saya ayah dari pengantin pria hari ini, Guan Xiaoming. Namaku Tang Guoqing. Hari ini pertama kali aku bertemu calon menantuku. Tentang hantaran hari ini, sesuai dengan adat keluarga Tang kami. Mari bicara jujur, hanya bisa begini. Tapi jika kedua anak suka dengan kita sebagai orang tua, mereka tidak akan mengikuti. Ayah, kamu gila. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa aturan di rumah kita? Kamu masih tidak suka dengan harga 3 juta ini? Kamu masih berani bertanya padaku? Aku tanya, apakah kamu tidak menyiapkan mas kawin untuk calon pengantin perempuan? Lin kecil, aku bilang padamu, anak kecil ini, kondisi keluarga dari pihak perempuan sedikit kurang baik. Mas kawin yang disiapkan juga agak tipis. Tapi kita tidak bisa begitu saja mundur. Tidak menyiapkan mas kawin untuk mereka. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksud kondisi buruk di rumah kita? Li Bao bicara dengan kata-kata yang kurang enak didengar. Keluarga kita berdua ini tidak cocok. Tidak sesuai. Terlihat seperti kaya raya. Ibu mengikuti aturan di desa orang lain. Menikah, memberikan ayam kampung dan daging babi. Itu sudah dianggap sebagai hadiah besar. Tapi hari ini tidak boleh membawa. Sebelumnya aku tidak tahu aturan besar di rumahmu. Ayahmu dia tidak tahu situasi di rumahmu. Sebenarnya dia tidak bermaksud begitu. Saya mengerti maksudnya. Hari ini saya sudah menyiapkan mas kawin untuk putra saya Xiaoming. Akan segera dikirim. Kembalikan mas kawin. Apakah kamu tahu berapa mahar pernikahan hari ini? Semuanya lebih kaya daripada keluarga kalian. Mengapa sombong? Apakah kamu tahu tentang wanita terkaya di kota Qingzhou, Su Tingsui? Kakak saya sekarang menjadi orang terkenal di sekitarnya. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Itu adalah wanita terkaya di Qingzhou dengan kekayaan miliaran.
Su Ding Sue. Ya ampun, bertemu dengan pohon uang ini. Keluarga Qin akan sukses di masa depan. Ayah, kenapa kamu tidak mengerti? Hari ini memang adalah putramu. Kamu adalah putraku. Jika bicara tentang merangkul, mereka yang merangkul. Tao Ming, saya tahu kamu dari desa dan keluargamu miskin. Tapi saya tidak memandang rendahmu. Jika kamu tidak bisa memberikan mas kawin, aku juga tidak menyalahkanmu. Biaya mobil dan rumah, keluarga Qin akan membantu memberikan. Tapi apa maksud ayahmu? Aku merasa rendah diri. Aku, Qin Yu, memiliki banyak pengagum di luar sana. Apakah aku akan tertarik pada seorang anak miskin dari desa seperti kamu? Xiao Yu, tolong jelaskan lebih banyak. Aku khawatir dia tidak terlalu pandai bicara. Atau mungkin dia sama sekali tidak bisa berbicara.